Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Govil Global Basis Virtual Learning. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi tentang cause and effect, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai hubungan sebab akibat. Nah, sebelum kita lanjut, seperti biasa untuk yang belum subscribe, silahkan kalian tekan tombol subscribe. Jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian selalu tahu, selalu update video-video terbaru dari kita. Baik, kita ke materi kita, yaitu tentang cause and effect. Jadi dalam bahasa Indonesia, cause and effect disebut sebagai hubungan sebab akibat, dimana itu nanti dalam artian sesuatu yang terjadi bisa mengakibatkan sesuatu. Nah, untuk kali ini kita akan bahas beberapa hal di sini. Ini ada poin utamanya, ada consequently sampai dengan because of. Nah, ini nanti akan kita kemas menjadi 3 bagian utama. Apa saja itu? Coba kita cek satu-satu. Kita ke functionnya dulu, atau fungsi. Fungsi dari cause and effect sendiri itu adalah menunjukkan hubungan sebab akibat. Ini sangat jelas sekali di sini ya. Dimana nanti untuk poin pembelajaran kita ini ada linking words. Ada 3 pokok di sini. Yang pertama adalah conjunction atau kata hubung, kemudian transition, dan juga preposition atau kata depan di sini. Dimana untuk conjunction sendiri yang bisa menyebabkan atau memunculkan hubungan sebab akibat di sini ada 4 ya, ada because, kemudian as, so, dan juga since. Kemudian transition yang menunjukkan hubungan sebab akibat ada therefore, ada consequently, dan juga ada as a result. Kemudian preposition ada due to dan juga because of. Nah, kita coba discuss lebih dalam ini dari ketiga linking words ini satu persatu di sini ya. Yang pertama itu adalah conjunction atau kata hubung. Jadi conjunction atau kata hubung itu adalah kata yang menghubungkan 2 kalimat di sini. Jadi jelas ya, yang dihubungkan adalah 2 kalimat. Di sini conjunction yang kita gunakan nanti ada because, kemudian so, kemudian as, dan juga since. Jadi because jelas artinya adalah karena, so artinya adalah jadi, kemudian as sama since ini nanti juga artinya bisa berarti karena. Walaupun sebenarnya untuk as sendiri itu terkadang ada yang mengartikan sebagai, kemudian since ada yang mengartikan sejak gitu. Tetapi ketika nanti fungsinya sebagai conjunction atau kata hubung, as dan juga since nanti artinya juga akan berubah menjadi karena di sini. Coba kita akan contohnya dulu di sini. Jadi jelas ya, conjunction yang perlu diingat adalah menghubungkan 2 kalimat. Contohnya misalnya kita menggunakan kata because di sini ya. I don't go to school because I am sick. Di sini ada 2 kalimat ya. Ada I don't go to school, kemudian kalimat kedua adalah I am sick, dan dihubungkan dengan menggunakan kata because di sini, yang artinya adalah saya tidak pergi ke sekolah karena saya sakit. Jadi sebabnya sakit, akibatnya saya tidak pergi ke sekolah di sini. Kemudian yang kedua, I have eaten all my foods so I am full di sini. Ini kalimat pertama, I have eaten all my foods. Kemudian kalimat yang kedua adalah I am full, yang mana dihubungkan dengan menggunakan kata so di sini, yang artinya adalah saya telah memakan semua makanan saya, jadi saya kenyang. Jadi penyebabnya makan, akibatnya kenyang di sini. Kemudian yang ketiga, he can't enter as he doesn't open the door. Jadi dia laki-laki tidak bisa masuk karena dia laki-laki tidak membuka pintunya. Jadi kalimat pertamanya he can't enter, kalimat kedua he doesn't open the door, dihubungkan dengan menggunakan kata as. As di sini artinya adalah karena ya. Kemudian yang keempat, nah ini untuk penggunaan as ini bisa ditaruh di depan ini ya. Jadi tidak mesti untuk conjunction itu selalu letaknya di tengah. Jadi conjunction juga bisa letaknya di depan. Ini contohnya, as he locked my class, I couldn't leave my bag inside. Jadi karena dia laki-laki mengunci kelas saya tidak bisa meninggalkan tas saya di dalam. Jadi ini conjunctionnya dia letaknya di depan. Kemudian contoh lagi masih menggunakan conjunction yang letaknya di depan di sini. Since my teacher gave me many homework, I spend all my time in front of handphone di sini. Jadi karena guru saya memberikan saya banyak tugas atau PR,
I spend all my time in front of handphone. Saya menghabiskan semua waktu saya di depan HP. Nah, jadi kalimat pertamanya my teacher gave me many homework. Kalimat keduanya I spend all my time in front of handphone. Jadi ini conjunction atau verbnya letaknya di depan. Kemudian ini ada lagi masih sama menggunakan kata since, tetapi conjunctionnya terletak di tengah. The teacher allowed me to stay at home since I was sick. Jadi guru saya mengizinkan saya untuk belajar di rumah karena saya sakit. Jadi kalimat pertamanya the teacher allowed me to stay at home, kalimat keduanya I was sick. Nah, seperti itu. Jadi conjunction intinya dari cause and effect adalah menggunakan menggunakan 4 conjunction atau kata hubung yang bisa dipakai, yaitu because, so, as, dan juga since. Nah, dari penggunaan conjunction sendiri harus diikuti dengan kalimat. Jadi bukan frasa atau kata ya, tetapi berupa kalimat. Jadi kalimat pertama, kalimat kedua dihubungkan dengan conjunction, di mana conjunction bisa terletak di depan, bisa kita letakkan di tengah. Nah, kita menuju ke yang kedua di sini, yaitu adalah transition. Jadi transition di sini yang kita gunakan yang bisa menunjukkan hubungan sebab akibat. Di sini ada 3 ya. Ada therefore, ada consequently, ada as a result, di mana ketiga-tiganya memiliki arti yang sama, yaitu adalah akibatnya. Ya, ada therefore, consequently, sama as a result, artinya adalah akibatnya. Kita ke contohnya langsung aja di sini, ya. Ini contohnya ya. It was blackout, therefore I turn on my torch. Jadi maksudnya ini mati lampu, akibatnya saya menyalakan senter saya. Nah, di sini ini juga terdapat 2 kalimat ya, it was blackout sama I turn on my torch, di mana transition sendiri ini sama seperti conjunction, di mana harus diikuti dengan kalimat. Jadi kalimat pertama dan kalimat kedua. Di sini kalimat pertamanya it was blackout, kalimat keduanya I turn on my torch. Ya, dihubungkan dengan kata transition. Kemudian yang kedua di sini ada contoh kalimat lagi, it was raining, consequently I came late. Jadi ini hujan, consequently atau akibatnya saya datang terlambat. Jadi 2 kalimat ya, kalimat pertama it was raining, kalimat kedua I came late. Dihubungkan dengan menggunakan transition berupa consequently. Kemudian yang ketiga, my TV was broken, as a result I couldn't watch my favorite movie. Jadi TV saya rusak, akibatnya saya tidak bisa menonton movie atau film favorit saya di sini. Nah, jadi antara preposition dengan transition sama dia. Untuk yang dihubungkan adalah berupa kalimat utuh ya di sini. Jadi kalimat itu seperti apa sih? Kalau kalian belum tahu kalimat itu apa, bisa dicek di video-video sebelumnya atau bisa dicek di deskripsi di bawah atau di link di atas ini ada. Silakan kalian klik yang disebut kalimat itu seperti apa. Kita ketiga sekarang di sini ada preposition. Jadi preposition itu kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut sebagai dengan kata depan. Jadi kata depan ini sebenarnya letaknya tidak harus di depan ya, tetapi kata depan ini biasanya lebih cenderung menunjukkan sesuatu dalam bentuk subjek atau benda di sini. Contoh dari preposition atau preposisi yang bisa menunjukkan hubungan sebab akibat di sini nanti ada beberapa. Yang pertama ada due to, yang kedua adalah because of. Jadi dua-duanya artinya sama, yaitu adalah dikarenakan. Ya, coba di sini contohnya. I couldn't go to school due this pandemic situation. Ya. Beda dengan conjunction sama transition sebelumnya. Kalau conjunction dan transition itu dua-duanya adalah kalimat, tetapi kalau preposition itu yang satu kalimat, yang satunya tidak. Ini setelah due to, setelah preposition due to, di sini ada this pandemic situation atau situasi pandemik ini. Ini adalah bukan berupa kalimat di sini. Ya, jadi kalau yang dua tadi menghubungkan kalimat, kalau yang preposition ini tidak harus kalimat. Kalimatnya cukup satu. Kemudian contoh yang kedua di sini ada menggunakan kata because of. I feel stressed because of this boring works. Jadi saya merasa stres karena pekerjaan-pekerjaan yang membosankan ini. Jadi this boring works ini adalah bukan berbentuk kalimat. Kemudian yang ketiga, ini contoh ya, contoh yang di depan. Jadi preposition itu pun bisa letaknya di depan, bisa juga di tengah di sini. Because of his mistake, he was arrested by police.
Jadi karena kesalahan dia ditangkap oleh polisi. Kemudian contoh terakhir ini dari preposition, due to the bad weather my school was closed. Jadi dikarenakan bad weather atau cuaca yang buruk, my school was closed, sekolah saya ditutup. Nah, jadi dari preposition ini bisa kita simpulkan, bisa kita letakkan di depan dan juga di tengah, asalkan jelas di sini ya, yang setelah preposition itu diikuti bukan berupa kalimat, tetapi diikuti oleh frasa. Bisa berupa frasa, bisa berupa subjek, bisa berupa noun atau kata benda di sini. Nah, ini juga sebenarnya bisa dibalik juga yang atas, misalnya I couldn't go to school due to this pandemic situation. Ini bisa juga kita balik ya. Due to this pandemic situation, I couldn't go to school. Kemudian yang kedua bisa juga dibalik. Because of these boring works, I feel stressed. Yang ketiga pun juga sama, bisa dibalik ya. He was arrested by police because of his mistakes. Yang keempat juga sama. Due to the bad weather, my school was closed. Bisa juga dibalik menjadi my school was closed due to the bad weather. Nah, baik, secara garis besar itu yang bisa saya sampaikan di sini. Jadi ada tiga, ada conjunction, ada transition, ada preposition. Dari ketiga itu ada beberapa kata yang bisa digunakan untuk menunjukkan hubungan sebab akibat dalam bahasa Inggris. Baik, saya kira cukup dulu untuk materi kita kali ini. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu. Bisa di-share ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga bisa belajar bersama-sama dengan kita di Govil Global Access Virtual Learning. Terima kasih, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.